Bu Selvi, guru BK yang selama ini dikenal ramah, penuh perhatian, dan selalu ada untuk murid-murid, kini mulai terlihat berbeda. Bukan karena perubahan sikap, melainkan karena sesuatu yang tak terlihat, tapi terasa. Nina mulai memperhatikan hal-hal kecil yang tak wajar. Tatapan Bu Selvi saat menatap anak-anak yang terlibat dalam kasus Bella, cara bicaranya yang lebih lambat, seolah memilih kata dengan cermat, dan paling mencolok adalah ketika Bu Selvi berdiri terlalu lama di depan cermin ruang BK, seperti sedang melihat sesuatu yang tak bisa dilihat orang lain. Nina dan Boy tahu ada yang disembunyikan, dan ketika ruang guru kosong menjelang sore, mereka nekat menyelinap masuk. Mereka mencari sesuatu yang bisa menjelaskan sikap Bu Selvi, catatan, dokumen, apapun. Di laci paling bawah terkunci, mereka menemukan sebuah buku bersampul coklat tua, lusuh, tanpa label nama. Namun di halaman pertama tertera tulisan tangan, Jurnal Selvi 2016. Saat dibuka, halaman-halaman awal berisi catatan biasa, kisah masa-masa awal mengajar, perjuangan jadi guru muda di sekolah besar, dan rasa syukur karena dipercaya sebagai pembimbing siswa. Namun semakin jauh dibaca, isinya berubah. Nada tulisannya berganti dari optimis menjadi frustasi. Ada halaman tentang murid bernama Tono, murid keras kepala yang pernah gagal lulus karena nilai moralnya rendah. Tertulis bahwa Tono mengancam Bu Selvi, tapi tak ada laporan resmi dari sekolah. Semua didiamkan. Beberapa halaman setelah itu mulai muncul simbol aneh, gambar-gambar yang tidak wajar untuk seorang guru. Lingkaran, mata hitam, tanda silang dalam lingkaran. Kemudian sebuah tulisan ditulis berulang kali dengan tinta merah tua. Bukan darah, tapi warnanya membuat bulu kuduk merinding. Anak didik tak bisa dibentuk dengan kelembutan saja. Kadang jiwa mereka harus digenggam agar tidak liar. Nina dan Boy semakin gelisah. Mereka sampai pada halaman yang tampaknya ditulis dalam keadaan tidak stabil. Kalimat-kalimat pendek, coretan nama-nama siswa, termasuk Bella. Ada satu entry yang membuat nafas Nina tercekat. Dia terlalu lemah, tapi energi ketakutannya sangat murni, sempurna. Aku tak bermaksud membunuh, hanya mengikat. Tapi kadang roh yang rapuh mudah retak. Halaman itu diikuti oleh gambar besar, sebuah sosok perempuan berseragam berdiri di tepi gedung. Tangan terulur ke belakang. Di belakangnya, bayangan hitam melayang dengan mata merah samar. Nina menutup buku itu cepat-cepat. Tangan gemetar, buku itu bukan sekedar jurnal guru, tapi catatan ritual. Catatan bagaimana seorang guru mulai bermain dengan sesuatu yang bukan miliknya. Dan nama Tono muncul kembali, ya murid yang dulu bermasalah, namun kini menjadi siswa tingkat akhir yang hampir tak pernah diperhatikan. Murid pendiam, selalu duduk sendiri, tapi matanya tak pernah berhenti memperhatikan orang lain. Di pojok halaman terakhir tertulis kecil, "Dia memberiku penglihatan, aku hanya pembuka jalan, tapi kekuatan itu kini mengalir dalam sekolah ini, dan mereka akan membayar." Seketika angin berhembus melalui ventilasi ruang guru. Buku itu tertutup sendiri. Nina dan Boy saling pandang. Mereka tahu ini bukan hanya soal pembulian. Ini adalah permainan energi gelap. Dan Bella mungkin hanya korban pertama dari sesuatu yang lebih besar. Jurnal terbuka. Rahasia tumpah. Bu Selvi bukan lagi hanya guru ramah. Dan di balik itu ada sosok yang lebih jahat menunggu waktu.